Shalom, selamat pagi saudara. Pagi. Hari ini kita akan melihat kembali pembacaan katekismus kita dan kita masuk di minggu yang ke-45. Saudara, seperti biasa saya akan terlebih dahulu membaca pertanyaannya dan kemudian kita bisa bersama membaca jawabannya. Pertanyaan katekismus hari ini, apa permohonan pertama dalam doa Bapa kami dan mengapa kita mendoakannya? Silakan. Permohonan pertama adalah dikuduskanlah namamu. Lewat permohonan ini kita berdoa agar Tuhan memampukan kita dan orang lain untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal yang Ia pakai untuk menyatakan dirinya. Juga supaya Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaannya sendiri. Saudara, sekali lagi selama beberapa minggu ke depan kita akan melihat bagian katekismus yang banyak membahas tentang doa Bapa kami. Saudara, hari ini kita masuk ke dalam permohonan pertama, yaitu dikuduskanlah namamu. Nah saudara, permohonan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebetulnya di baliknya tersimpan kedalaman yang luar biasa. Saudara, kita tahu bahwa nama Allah itu memang sudah kudus. Ia tidak membutuhkan tambahan kekudusan dari manusia. Saudara, tetapi ketika Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa demikian, Ia sedang mengajar kita tentang arah hidup dan pusat dari seluruh doa orang percaya, yaitu kemuliaan Allah sendiri. Nah saudara, katekismus menjelaskan bahwa dalam permohonan ini kita memohon agar Allah memampukan kita dan orang lain untuk memuliakan Dia dalam segala hal yang dengannya Ia menyatakan dirinya, dan agar Ia menata segala sesuatu demi kemuliaan namanya. Saudara, artinya permohonan ini bukan sekadar tentang kita mengenal Allah, tetapi tentang Allah yang dikenal, Allah yang dimuliakan di seluruh ciptaan. Saudara, permohonan ini mengingatkan kita bahwa seluruh kehidupan, baik di sorga maupun di bumi, diciptakan dengan satu tujuan, yaitu supaya nama Tuhan dikenal, diagungkan, dan disembah. Saudara, dunia ini bukan tentang kita. Hidup ini bukan tentang kenyamanan, bukan tentang keberhasilan pribadi kita. Semuanya adalah tentang nama Allah yang kudus, tentang karakter dan kemuliaannya yang harus dinyatakan melalui hidup umatnya. Nah saudara, itu sebabnya doa ini menjadi permohonan pertama di dalam doa Bapa kami ini. Saudara, permohonan pertama bukan berbicara tentang diri kita, bukan berbicara tentang kebutuhan kita seperti misalnya makanan, perlindungan dan sebagainya. Tetapi permohonan pertama dimulai dengan kerinduan agar nama Tuhan dimuliakan di seluruh bumi. Saudara, melalui permohonan ini kita diingatkan bahwa doa yang sejati bukan dimulai dari keinginan manusia, melainkan dari kemuliaan Allah. Ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, kita sedang berkata, Tuhan, biarlah Engkau dikenal, biarlah Engkau yang dimuliakan, biarlah Engkau yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Dan saudara, inilah inti dari hidup orang percaya. Kita dicipta, diselamatkan, bukan hanya untuk masuk surga, tetapi agar hidup kita menjadi cermin dari kekudusan dan kemuliaan Allah di dunia. Saudara, setiap perkataan, pekerjaan, keputusan, sikap hati kita seharusnya menjadi sarana agar nama Tuhan dimuliakan. Saudara, maka ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu, kita sedang menyerahkan seluruh hidup kita dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya. Kita sedang berdoa agar seluruh dunia termasuk diri kita tunduk pada pemerintahan Allah yang kudus itu. Nah saudara, kiranya ini menjadi kerinduan hati setiap kita. Bukan agar nama kita yang dikenal, tetapi agar nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan agar kehendak kita yang terjadi, tetapi agar kehendaknya yang dinyatakan di dalam seluruh ciptaan. Saudara, biarlah setiap doa, setiap pelayanan, setiap aspek hidup kita diarahkan hanya pada satu tujuan yang kekal, supaya nama Allah dikuduskan, dimuliakan di bumi seperti di sorga.